Ya, kita lanjutkan dialog kita di segmen kedua terkait kejelasan pelaksanaan kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ISL musim 2015 bersama dua narasumber kita, dan sudah hadir di sini Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia Bapak Nur Aman yang tadi kita dengar suaranya hanya lewat telepon. Pak Nur Aman, selamat datang. Pak Nur Aman, tadi sempat kita berdiskusi dengan Mas Apung bahwa ada beberapa rekomendasi dari Mas Apung sendiri. Pertama adalah mungkin bisa dilakukan moratorium untuk klub begitu ya. Dan yang kedua tadi mengatakan mengomentari mengenai masalah syarat mengenai pajak. Ini kan sejumlah klub memang sudah dinyatakan lolos dengan syarat yang ketat termasuk pajak. Tapi untuk klub yang belum masuk itu katanya, kata Bapak tadi, bisa mendapatkan rekomendasi asal sudah melakukan konsultasi dengan lembaga pajak. Tapi ini kan jadi aspek keadilannya gimana nih Pak untuk mereka-mereka yang sudah masuk dengan syarat yang ketat gitu. Jadi ada sedikit memang berdasarkan hasil konsultasi dengan kantor pajak berkaitan dengan peran BOPI memang punya kewenangan untuk menetapkan pajak sebagai syarat untuk lolos kompetisi ya. Tapi dalam aspek kemampuan dari klub-klub itu memang benar bahwa ada klub yang memang sudah aman dan memang ternyata klub itu memang klub yang memang dari sisi manajemen memang cukup bagus ya. Sementara ada beberapa klub yang memang dalam ranking itu kategori C atau menjadi D lah kalau dari aspek perpajakan itu masih adalah sedikit ruang bagi mereka itu dalam sehari dua hari ini untuk berurusan dengan kantor pajak. Nanti dari kantor pajak itulah kita bisa mengetahui seberapa besar posisi mereka berkaitan dengan kewajiban pajak itu. Jadi maksud saya kita berikan toleransi dalam 1-2 hari ini untuk berkomunikasi dengan kantor pajak, konsultasi dengan pajak. Dengan konsultasi itu saja sebenarnya itu sudah cukup untuk BOPI mengirim mereka untuk membangun kesadaran dan memenuhi kewajiban pajak itu. Dikaitkan dengan apa yang mereka lakukan sekarang, yaitu perjanjian atau pernyataan fakta integritas. Nah, fakta integritas sebenarnya resikonya besar sekali. Resikonya apa saja kalau misalnya mereka memang tidak memenuhi syarat itu? Dalam putaran pertama ternyata kemudian kewajiban pajak mereka bukan hanya sekedar tadi laporan pajak loh ya. Ternyata dalam satu kali putaran ini kewajiban pajak itu tidak terpenuhi, maka secara otomatis pada putaran kedua itu tidak akan ada lagi rekomendasi untuk mereka ikut. Jadi langsung tereliminasi. Langsung di blacklist. Langsung keluar. Oke, tadi terkait dengan rekomendasi dari Mas Apung mengenai moratorium, ini gimana dari BOPI? Apakah BOPI memiliki kewenangan untuk melakukan moratorium klub-klub sepak bola di Indonesia atau bagaimana Pak? Kalau BOPI sendiri sebenarnya kan tidak sampai ke situ. Jadi BOPI itu hanya sekedar memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan kepada menteri, kepada seluruh stakeholder olahraga, sebenarnya termasuk kepada PSSI juga, bahwa apabila ini dilaksanakan terus-menerus, itu akan terjadi suatu sebenarnya ya degradasi lah dari kualitas kompetisi itu sendiri. Oke, dari BOPI sendiri berarti optimis nanti pada tanggal 4 April 18 klub akan bertanding begitu ya? Oh, kalau itu saya tidak optimis. Tergantung dari mereka, apakah mereka mau apa enggak. Oke. Apa yang membuat Anda tidak optimis? Apakah masalah 2 hari ini memang sulit untuk dipenuhi mereka atau bagaimana? Dari sisi, jadi ada suatu sudut pandang yang berbeda. Kami menganggap itu gampang, tapi ternyata mereka merasakan sulit. Jadi dalam 2 hari kalau memang ternyata mereka itu bisa memenuhi apa yang kami minta, termasuk PT Liga sendiri. Sampai sekarang PT Liga itu belum menyampaikan laporan pernyataan bebas utang. Kalau ternyata dalam dua hari... Ada kemungkinan bahwa PT Liga juga punya utang begitu ya? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dan ini kita ke Mas Apung. Ini sebetulnya seberapa sulit kan Mas Apung juga aktivis dalam anggaran tata kelola begitu. Apa sih sulitnya untuk mengurus pajak untuk sebuah klub sepak bola begitu? Untuk juga PT Liga apa sih sulitnya untuk mengurus surat bebas hutang? Pertama, sebelum menjawab itu saya ingin mengapresiasi BOPI. Ini adalah pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia ada seleksi ketat terkait dengan perizinan dan tata kelola organisasi PT dan pajak yang dilakukan oleh BOPI. Sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah. Jadi ini perlu diapresiasi. Ini munculnya BOPI ini cukup memberikan dampak yang luar biasa terhadap good governance klub ke depan. Nah, aspek good governance klub itu kan terkait dengan keuangan, pajak, tenaga kerja, fasilitas stadion, terus pembinaan usia muda dan sebagainya. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kemudian mereka sulit melakukan laporan pajak? Ya, karena seperti ini, mereka sebenarnya tidak
mempunyai laporan keuangan yang audited ya, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Oke, karena mereka bentuknya PT. Ya, enggak, padahal bentuknya PT, harusnya mereka melakukan itu. Nah, ini adalah transisi. Dulu itu mereka klub itu masih mengandalkan APBD. Setelah ada larangan dari Mendagri, sekarang mereka mandiri. Nah, dalam proses mandiri ini ternyata mereka kesulitan dalam menemukan sponsor, mengelola uang, gitu kan, dan mendistribusikan uang itu, gitu. Itu yang menjadi problem. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya inti permasalahan persepak bolaan di Indonesia adalah itu, tata kelola. Iya, tata kelola. Dan akhirnya Bopi kemudian menyerang langsung ke jantungnya begitu. Bukan menyerang, memang artinya mengungkap penyakitnya gitu ya. Iya, Bopi ini mengungkap penyakit ya, mengungkap penyakit. Memang mungkin fase saat ini verifikasinya masih ya dalam waktu yang sangat singkat ya, tetapi ke depan harusnya ada proses yang lebih legitimate bahwa verifikasi itu tidak dilakukan 1-2 bulan, tetapi dalam 1 tahun bagaimana neraca keuangan mereka, bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Karena inilah yang sebenarnya bisa meminimalisir korupsi ataupun penyelewengan keuangan di sepak bola gitu. Nah, bisa ini yang menjadi utama. Yang utama tadi masalah PT Liga. Ini terjadi kesenjangan antara klub dengan PT Liga. PT Liga itu kan klub-klub mempunyai saham ya. PT Liga mempunyai beberapa saham di klub. Ada proses bagi hasil yang kemudian distribusi keuntungan. Misalnya hak siar. Hak siar itu kan besar. Harusnya didistribusi, disupport ke klub-klub agar klub itu juga mampu untuk membiayai ini. Oke, tadi kata Pak Nur Aman bahwa masih belum memberikan surat keterangan bebas utang. Kalau PT Liga utangnya kemana saja, Pak? Saya pikir ada banyak kalau melihat dari laporan keuangan PT Liga ya, yang pemasukannya ada pinjaman secara pribadi ya, banyak pribadi secara pribadi tuh banyak secara institusi, Pak. Ya berimbang antara pribadi ya, ada nama beberapa orang ya yang di situ tertulis secara pinjaman sah, ada yang hanya drop uang saja dan sebagainya. Nah, saya pikir ini. Nah, yang menarik tadi masalah moratorium sebenarnya. Bopi dalam tahap ini tugasnya itu sebenarnya sudah selesai melakukan verifikasi. Tetapi kemudian pihak lain, Kemenpora ini yang harusnya memberikan sebuah kebijakan karena dia bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem olahraga nasional. Terkait dengan moratorium atau tidak, itu sekarang bolanya ada di Kemenpora. Apakah akan mengesahkan yang 11 silahkan berkompetisi dengan 11 klub atau moratorium atas rekomendasi dari Bopi. Iya, Bopi. Jadi sekarang ini kan yang terjadi seperti ini. Bopi itu misalnya dipanggil ke DPR gitu kan, kemudian dicecar dan sebagainya. Bopi juga dipanggil oleh Kemenpora, dicecar dan sebagainya gitu. Seolah-olah ini adalah organisasi yang sebenarnya ditekan bener, padahal rawan kriminalisasi. Iya, padahal sudah cukup bagus gitu loh. Nah, sekarang posisinya adalah di kebijakan pemerintah, bukan intervensi. Tetapi Kemenpora bisa mengarahkan masa depan sepak bola ini mau dibawa kemana. Kalau mau diperbaiki sekalian, bulan Juli atau September baru digulir disesuaikan dengan jadwal FIFA misalnya. Ataupun kemudian hanya 11 klub yang memang benar-benar layak gitu. Benar-benar layak. Jadi jangan sampai yang lain ada klub yang pura-pura layak, seolah-olah layak, akhirnya ikut gitu. Dibikin seolah-olah layak. Nah, di tengah jalan gugur. Kalau dibuat 2 hari ini seolah-olah layak dong, Pak. Iya, saya pikir Pak Nur Aman juga Pak Nur Aman juga tidak optimis dengan kondisi itu gitu. Baik, Pak Nur Aman, ini kata Anda tadi bahwa PT Liga juga belum secara resmi menyatakan mereka bebas utang. Kalau misalnya PT Liga saja masih bermasalah dengan utang, apakah ISL akan ditunda? Artinya akan ditunda atau bagaimana, Pak? Jadi begini. Kata Bung Abung tadi, apa yang sudah kita kerjakan ya Bopi itu sudah menurut saya maksimal sekali ya. Di samping mengumpulkan data dari para klub, dari PT Liga sendiri, kita juga sudah konsultasi dengan para stakeholder olahraga ya. Siapa saja Pak stakeholdernya? Ya termasuk dalam hal ini ya polisi, kemudian namanya tenaga kerja, imigrasi, itu terkait semua. Termasuk masyarakat, asosiasi pemain dan sebagainya ya. Itu kita konsultasi. Dari pajak memang sudah jelas bahwa Bopi punya kewenangan untuk mengatur itu sebagai syarat. Kemudian dari Kumham sangat tegas bahwa berkait dengan bisnis olahraga itu memang harus punya syarat-syarat tertentu terkait dengan akte pendirian perusahaan. Sebagai badan hukum begitu ya? Sebagai badan hukum.
Kemudian dengan polisi, udah pasti bahwa polisi tidak akan memberikan rekomendasi sebelum ada rekomendasi dari BOPI. Kemudian hal lain berkait dengan mediasi yang sudah dilaksanakan oleh DPR. Kita anggap mediasi ya, bukan intervensi ya. Jadi kita berpikir positif aja. DPR berusaha untuk mencoba memberikan suatu pandangan-pandangan dari sisi kepentingan masyarakat sebagai hiburan. Tapi kami juga selalu memberikan suatu pandangan dari aspek ketaatan hukum gitu. Nah, memang ada usaha-usaha untuk mencoba memberikan semacam tekanan, encouragement. Don't say tekanan, tapi encouragement ya. Kata-katanya selalu diperhalus oleh Pak Nur Rahman. Ya, saya kan lebih bagus jadi makhluk halus daripada makhluk kasar lah, kira-kira gitu ya. Jadi ada suatu ya memang kalau dibilang tekanan ya tekanan lah ya. Tapi saya tidak merasakan itu karena toh bagi saya itu bukan dari bagaimana kata orang, tapi bagaimana kata aturan gitu. Jadi ditunda atau bagaimana Pak Nur Rahman? Tetap kami berkomitmen karena sudah menyatakan itu bahwa sebenarnya rekomendasi sudah bisa dikeluarkan untuk mereka yang sudah memenuhi syarat. Dalam hal ini 11 atau 12 klub lah ya. Tadi itu sudah memenuhi syarat untuk ukuran FIFA ya. Melaksanakan suatu kompetisi gitu. Jika dalam 2 hari ini mereka ternyata tidak memenuhi syarat juga yang belum memenuhi syarat, apa yang akan dilakukan di rekomendasi moratorium? Kan katanya BOPI bisa melakukan rekomendasi moratorium ke kementerian begitu. Bisa, tapi sementara kami masih berpikir memberikan kesempatan kepada mereka itu untuk melaksanakan kompetisi itu selama untuk mereka yang memenuhi syarat. Dalam tenggang waktu beberapa hari ke depan ternyata tidak, mereka masih ada usaha untuk memenuhi syarat itu, dia akan nyusul. Masih berusaha untuk memenuhi syarat? Masih berusaha untuk memenuhi syarat. Ini beda dong sama yang memenuhi syarat dong nanti. Yang memenuhi syarat jelas. Nah, artinya aspek keadilannya di mana tuh Pak? Sudah pasti barangkali ya mungkin akan ada suatu dampak luar biasa bagi pengelolaan itu sendiri karena tidak mungkin lah mereka itu ada yang sudah berjalan, kemudian ada yang muncul belakangan, bla bla bla. Itu akan terjadi pengaruh yang luar biasa sehingga akan merepotkan PT Liga itu sendiri. Ini menarik karena kita tidak hanya bicara masalah sepak bola, orang berebut bola, tapi ini ternyata ada ekonomi politik di dalamnya, dan ini masalah tata kelola ternyata memang jadi krusial begitu ya Pak ya? Kami sebenarnya itu memang tidak terlalu banyak menyoroti dari aspek teknik persepak bolaan. Kami lebih kepada aspek korporasi tadi dengan segala kewajiban. Ekonomi politik ya begitu ya. Baik. Ya, kalau politiknya enggak. Baik Pak Nur Rahman dan juga Mas Apung, kita nanti akan sambung lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami.